Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan membahas terkait dengan 5 kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam eh, pidana ITE ya. Nah, dalam pidana itu secara umum yang dilindungi adalah nyawa manusia, ya, tubuh manusia, badannya ya, kemerdekaan, kehormatan dan harta bendanya. Nah, ini sejarah ITE itu sendiri dimulai tanggal 21 April 2008, ya, dibentuk Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE yang saat ini diubah jadi Undang-Undang 19 tahun 2016 ya. Nah, kemudian diundangnya ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan ya dalam perkembangan teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang menyimpang ya. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang ITE saat ini menjadi pedang bermata dua. Karena memang selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, ya kemajuan peradaban, kecanggihan, efektif, tapi juga selain membantu kebutuhan manusia, dia juga menimbulkan banyak sekali kejahatan ya, perbuatan melawan hukum. Nah, lebih lanjut, hukum ini dikenal dengan hukum cyber, telematika, teknologi informasi, dunia maya, mayantara ya, yang mana semua itu akhirnya menjadikannya cybercrime ya, kejahatan cyber. Nah, sanksi pidana dari Undang-Undang ITE ini juga sangat tegas ya, di mana awal ITE itu dilahirkan semua sanksinya minimal 6 tahun. Walaupun sekarang setelah ada perubahan menjadi 4 tahun ya. Nah, dulu tuh sampai semua dapat ditahan. Nah, jadi memang pemerintah ini mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum untuk mencegah penyalahgunaan teknologi itu sendiri dengan melihat nilai agama, sosial, budaya masyarakat. Ciri-ciri tindak pidana ITE ini dilakukan oleh orang yang pintar ya, menggunakan teknik yang canggih untuk dapat dibuktikan hanya dengan pasal pidana konvensional, kemudian berdimensi yang luas daripada tindak pidana biasa. Nah, kalau sekarang ini ya, abad milenium ditandai dengan era cyber. Masyarakat informasi tidak ada batas, semua bisa mengakses kemanapun, yang jauh menjadi dekat, ya. Kemudian informasi begitu menyebar. Perdagangan via elektronik pun mulai marak. Tentuan pidana berdasarkan Undang-Undang ITE diatur dalam bab 11 pasal 45 dan sampai pasal 52 ya. Dapat dipaparkan dalam tabel sini ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi ya. Persilaan, perjudian, pemerasan itu ancamannya 6 tahun. Dendanya 1 miliar. Kemudian yang tanpa hak itu mendistribusikan tapi muatannya penghinaan atau pencemaran nama baik ya. Ini merupakan aduan ya. Itu 4 tahun, paling banyak 750 juta dendanya. Terus menyebarkan berita bohong ya, merugikan konsumen itu 6 tahun. Dendanya paling banyak 1 miliar. Sengaja dan tanpa hak mengirim informasi menakut-nakuti itu penjara 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Kemudian jika menyangkut kesusilaan seksual ya, itu bisa pidana pokoknya ditambah sepertiga. Kemudian sengaja tanpa hak itu mengakses komputer orang lain
6 tahun, denda 600 juta. Kemudian sengaja, melawan hukum mengakses komputer, tujuan untuk mendapat informasi dokumen, 7 tahun, denda 700 juta. Sengaja tanpa hak, dengan cara apapun melanggar, menerobos, menjebol sistem ya, hacker ya, 8 tahun, denda 800 juta. Kemudian sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melakukan interpretasi, menyadap dokumen, ya, itu yang bersifat publik dari komputer, baik yang tidak menyebabkan perubahan. Nah, ini semua ya, yang ditransmisikan, pengecualiannya di sini atas permintaan polisi itu 10 tahun, denda 800 juta. Sengaja tanpa hak melawan hukum, menambah, mengurangi, mentransmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan ya. Dari ITE ini 8 tahun, denda 2 miliar. Kemudian sengaja tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik pada sistem elektronik lain itu 9 tahun, denda 3 miliar. Nah, kemudian jika perbuatan dimaksud dalam pasal 48 ini bersifat rahasia, maka ada penambahan 10 tahun ya, penjaranya jadi 10 tahun, denda 5 miliar. Ini juga ya, tanpa hak, terganggunya sistem elektronik mengakibatkan sistem tidak bekerja 10 tahun, 10 miliar ya. Sengaja dan tanpa hak menjual, memproduksi, mengadakan impor ya, perangkat keras untuk dilakukan dengan kejahatan, ada sandi lewat komputer, kode akses ya. Ini bisa kena 10 tahun, denda 10 miliar. Sengaja tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan. Ini bisa 12 tahun, denda 12 miliar. Nah, jika perusahaan ya, badan hukum yang melakukan, ditambah 2/3 dari pidana pokoknya. Nah, tindak pidana yang dilarang ITE ini merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal-pasal ITE juga sesuai dengan tindak pidana kejahatan. Nah, sesuai dengan makna pidana kejahatan dengan tegas diatur pasti harus ada suatu kesengajaan, dia mengetahui, menghendaki sehingga dia mampu bertanggung jawab ya. Melihat pasal-pasal ITE menempatkan tindak pidana ITE merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan. Tidak ada laporan dari masyarakat. Jika ada dugaan atau sangkaan sudah terjadi tindak pidana bidang ITE, maka aparat penegak hukum itu melakukan proses penyidikan. Nah, khusus 45 ayat 3 tadi dan berdasarkan 45 ayat 5 itu tindak pidananya aduan ya. Seperti pencemaran nama baik itu aduan. Pasal pidana merupakan pidana alternatif kumulatif. Ya. Diaturnya ada penjara dan denda. Jadi kumulatif ya, bisa alternatif, bisa dua-duanya. Menjadi permasalahan di sini itu penjatuhan pidana pada korporasi di bidang ITE. Tidak ada penjelasan bagaimana korporasi itu sendiri. Yang jelas dia adalah badan usaha dan badan hukum, pembuktiannya pun bingung ya. Tetapi memang nantinya akan diperluas menjadi korporasi ya dengan ditambah 2/3. Kemudian pidana pokok yang utama adalah pidana penjara sehingga hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa penjara. Seharusnya dengan tegas diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana adalah korporasi, yaitu ditambah 2/3. Nah, jadi sebagai pengguna hukum itu kita memang di sini harus update ya, hukum ITE itu sendiri yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Tidak diaturnya pidana tambahan, hal ini mengandung konsekuensi bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana dan tidak memperhitungkan pidana tambahan. Nah, ini ya, tidak ada tambahan ya. Jadi dia
tidak dapat dijatuhkan secara mandiri. Karena tambahan itu kan, dia ada pidana lainnya, yang bersifat, eee, di luar dari pidana pokok. Kemudian bersifat fakultatif itu artinya terserah hakim mau jatuhkan satu atau 2 ya, atau tidak menjatuhkan. Kemudian harus diancam dalam pasal-pasal terlebih dahulu, artinya pasal yang mengatur pidana tambahan dapat dipakai oleh hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan. Nah, itu sedikit terkait dengan, substansi dari ITE itu sendiri. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.